semuanya, selamat malam Jumat. Aku Senurita kembali lagi di cerita misteri. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Gaib Tepi Jalan. Tidak usah berlama-lama lagi, aku akan membacakan ceritanya. Saya ini kalau lagi ngampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 23.30 malam, saya dan ketiga teman saya, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, saya dan Sony selalu bareng, karena jalur ke rumah saya searah dengan jalur ke rumahnya. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila ada warung nanti. Karena kami memang belum makan sejak tadi siang, setelah saya menyetujui, kita pun kembali ke jalan. Dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini, hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya, malam ini malam yang aneh. Biasanya saya pulang jam 00.30. Tapi tak sesepi seperti ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun, saya tepiskan pikiran itu, mungkin itu hanya perasaan saya saja. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali. Saya kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi saya buyar saat mengendari motor. Tiba-tiba, Sony yang di depan saya berhenti. "Kenapa pesen motor lo?" tanya saya kepada Sony. "Tadi gue gak lihat ada polisi tidur gede banget. Gue hantem aja. Makanya gue berhenti untuk ngecek, takut kenapa-napa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan gue dari tadi di belakang lu juga gak lihat lu ngehantem apapun," kata saya. Dan hal ini membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda karena setahu saya dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Saya melihat-lihat sekitar, ternyata hanya ada Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat saya heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baliho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan saya berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas saya turun dari motor, tiba-tiba saya tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kaki saya sakit. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuat saya gak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut, tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, saya pun iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka 24 jam ya, Pak?" tanya saya. "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujar saya. Dan bapak itu hanya tersenyum padaku. "Ini, Mas, kopinya sama rotinya,"
ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti kepada kami. Oh iya, terima kasih ya Bu, jawab Sony. Saya buatkan tahu isi juga ya, dingin-dingin begini, enak loh Mas, untuk isi perut. Masih anget loh Mas, ujar ibu warung. Iya Bu, terima kasih, jawab saya. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada saya dan Sony. Lalu saya ambil tahu isi itu. Kebetulan saya sangatlah lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah saya makan, ternyata enak juga tahu isi ini. Begitupun juga sambalnya. Sampai-sampai saya dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, saya bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam putih itu. Beberapa saat kemudian, semua tadi berapa Bu? Kopi 2, rokok 2, dan tahu isi kita berdua habiskan, ucap Sony sambil tertawa. Semuanya 20.000 Mas, jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Dan saya menuju motor lagi-lagi. Saya tersandung papan kilometer. Oke, kali ini saya benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki saya tersandung, saya pun melihatnya. Di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih sangat sepi, hujan rintik-rintik, sepertinya tak mau berhenti. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri, karena kali ini saya sudah gak sejalur lagi dengan dia. Dan rumah saya masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumah saya tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gua kelelahan, gumam saya. Sesampainya di rumah, saya sholat isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Saya pun mendengarkan lagu, tiba-tiba HP saya berdering, ada panggilan masuk dan ternyata itu Sony. Tadi lu ngerasa aneh gak selama perjalanan pulang, Dit? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawab saya. Kirain gue doang, Dit. Motor gue pas dicek di rumah ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantem polisi tidur. Gede banget cuy, ujar Sony. Iya syukur deh Son. Sorry, gue capek banget nih. Gue tutup telepon ya, besok di kampus aja ngomongnya, jawab saya. Oh oke Dit, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat saya stres dan seperti biasanya, akhirnya saya memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya saya pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP saya pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek, namun betapa kagetnya saya karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar saya dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya saya antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apa lagi ini? Saya pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Saya pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya saya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari dan kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya dekati, di sana juga terdapat papan kilometer tertuliskan kilometer 12 yang membuat saya tersandung semalam. Yang tidak salah lagi ini tempat saya dan Sony semalam pergi ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya saya karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah saya berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah itu.
Dengan jelas saya lihat rambutnya panjang bergaun putih. Wah, itu membuat saya gemetar dan saya cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena saya belum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya satu ya," ujar saya. "Ya mas," jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila semalam hari sepi sekali ya, gumam saya dalam hati. "Ini mas nasi uduknya," ibu itu memberikan nasi uduk kepada saya. "Iya terima kasih bu," jawab saya. Rasa penasaran membuat saya bertanya kepada ibu itu. "Bu, apa kalau malam jalan ini sepi sekali? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali ya?" tanya saya. "Oh tidak Dik, kalau malam di sini lumayan rame, apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam," jawab ibu itu. "Oh begitu ya bu," ujar saya. "Kenapa mas? Kok mas pucat sekali? Sedang sakit ya?" tanya ibu itu. Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian semalam saya dan Sony alami, dan ibu itu kemudian menjelaskan. "Dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung, dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Saya sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini saya merasakan hal seperti malam tadi," ujar saya. Ya kemana-mana banyakin doa ya mas," timpal ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, saya pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar saya tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya saya tidak memberitahukan hal ini kepada Sony. Saya takut dia jadi trauma akan hal ini. Teman-teman, itulah cerita tadi tentang warung goib tepi jalan. Semoga teman-teman suka dengan cerita saya, dan tolong di komen ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Selamat malam. Bye bye.